Pukul 2 siang, saat ayah saya tergeletak di ruang gawat darurat. Sebuah koper berisi seluruh pakaian saya sampai di depan pintu kamar rumah sakit. Di atasnya terselip secari kertas. Tulisan tangan suami saya. Hanya 4 kata. Pergi. Jangan pernah kembali. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membaca ulang keempat kata itu, lalu tersenyum sangat tipis. Karena mereka lupa satu hal. Selama 7 tahun, saya adalah kepala akuntan. Setiap rupiah yang mengalir di rumah itu, setiap tanda tangan, setiap surat, melewati tangan saya lebih dulu. Malam itu juga, saya membuka laptop dan saya mulai menyalakan sebuah mesin yang sudah lama saya siapkan diam-diam. Keesokan paginya, pria yang melempar koper itu berlutut di lantai, menangis, memohon ampun, sambil mencengkeram ujung celana saya, seolah hidupnya bergantung di sana. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana 4 kata dingin di atas sebuah koper justru menjadi tombol yang meruntuhkan seluruh kerajaan kecil yang mereka bangun dari uang saya. Sebuah pembalasan yang tidak berteriak, tidak mengemis, tapi membuat mereka kehilangan segalanya, satu persatu. Kalau kalian percaya bahwa orang yang menanam badai, pada akhirnya menuai badai. Tolong tinggalkan 1 komentar sebelum kita mulai. Nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan bagian ketika semuanya runtuh. Nama saya Sekar Ayuning Tias. Tahun ini usia saya 35 tahun. Saya bekerja sebagai kepala akuntan sekaligus auditor internal di sebuah perusahaan logistik nasional di Jakarta. Pekerjaan saya membosankan bagi banyak orang. Sepanjang hari, saya berhadapan dengan angka, mutasi rekening, laporan arus kas, dan lembar-lembar kontrak. Tugas saya sederhana, menemukan satu angka yang tidak seharusnya ada di antara ribuan angka yang benar. Orang bilang saya terlalu teliti, terlalu dingin, tapi justru ketelitian itulah yang belakangan menyelamatkan hidup saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Hanya saja, selama 6 tahun menikah, saya memilih menundukkan kepala demi satu kata yang saya kira suci, keluarga. Rumah kami berada di sebuah kompleks di BSD, tidak mewah, tapi nyaman. Saya yang mencicilnya. Saya yang membayar listrik, air, dan belanja setiap bulan. Suami saya, Damar Prakoso, 39 tahun. Bekerja sebagai manajer proyek di sebuah kontraktor. Dulu, di awal pernikahan, Damar adalah pria yang hangat. Ia menunggu saya pulang lembur dengan semangkuk soto. Ia mengeringkan rambut saya saat saya kehujanan. Saya pikir saya menikahi orang yang tepat, tapi orang berubah. Dan yang paling menyakitkan, mereka berubah begitu perlahan, sampai kita menyalahkan diri sendiri karena menyadarinya. Mula-mula hanya soal uang. Proyek Damar sering macet. Ia mulai meminjam dari saya 5 juta, 10 juta, lalu 50 juta untuk menutup termin proyek. Saya memberikannya. Saya istri. Saya pikir menyokong suami adalah kewajiban. Saya bahkan tidak menagih. Saya hanya mencatat, bukan karena curiga. Hanya karena saya seorang akuntan dan mencatat sudah menjadi kebiasaan tangan saya. Seperti bernapas. Catatan itu yang saya buat tanpa maksud apa-apa, kelak menjadi pisau paling tajam yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Wardah, 62 tahun, tidak pernah menyukai saya. Di depan tamu, ia tersenyum manis. Di dapur, saat hanya ada kami berdua, ia punya cara lain memandang saya. Kamu ini terlalu sibuk kerja, katanya suatu kali, sambil mengaduk tehnya. Perempuan yang kebanyakan pegang uang, rumah tangganya jarang awet. Saya diam. Saya kira itu hanya omongan orang tua. Saya tidak tahu bahwa kalimat-kalimat kecil semacam itu sedang menanam benih untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Ayah saya, Pak Hartono, 66 tahun, duda. Ibu saya meninggal saat saya masih kuliah. Ayah membesarkan saya sendirian. Dari warung kelontong kecil
di Yogyakarta, sampai saya bisa menyelesaikan kuliah akuntansi. Sebelum saya menikah, ayah memberikan sesuatu kepada saya. Bukan emas, bukan perhiasan, melainkan sebuah map biru berisi dokumen dan sejumlah tabungan yang ia kumpulkan seumur hidup. Ini bukan untuk suamimu. Nak, kata ayah pelan, menggenggam tangan saya. Ini pegangan kamu. Kalau suatu hari ada yang tidak beres, kamu tidak boleh jadi perempuan yang tidak punya apa-apa. Saat itu saya hampir menolak. Saya pikir pernikahan saya akan baik-baik saja. Tapi ayah bersikeras dan saya menuruti beliau. Map biru itu saya simpan di tempat yang bahkan Damar tidak tahu. Bukan di brankas rumah, di sebuah safe deposit box di bank, atas nama saya sendiri. Waktu itu saya tidak mengerti mengapa ayah begitu keras. Sekarang saya mengerti. Ayah sudah melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Beliau melihatnya di mata menantunya sendiri. Perubahan besar itu datang 6 bulan lalu, saat seorang perempuan muncul di rumah kami. Namanya Fania, 30 tahun. Damar memperkenalkannya sebagai adik angkat dari kampung, yang katanya sedang kesulitan tempat tinggal setelah bercerai. Cuma sementara. Sekar, kata Damar sambil menghindari mata saya. Kasihan. Dia tidak punya siapa-siapa. Kita kan orang berada. Masa tega. Saya menatap perempuan itu. Ia tersenyum sopan. Terlalu sopan. Senyum yang sudah dilatih di depan cermin. Ada sesuatu dalam diri saya yang berbunyi seperti alarm samar. Tapi saya menelannya. Saya tidak ingin dianggap istri yang picik, yang curiga pada tamu yang butuh pertolongan. Saya membiarkan Fania tinggal. Itu kesalahan pertama saya. Dalam beberapa minggu, ada banyak hal kecil yang mulai terasa aneh. Parfum asing dikerah ke meja Damar. Tawa yang terlalu renyah dari dapur saat saya masih di kantor. Handuk Fania yang tergantung terlalu dekat dengan handuk suami saya. Berkali-kali saya merasa ada yang tidak beres. Berkali-kali pula saya menelannya. Saya menghibur diri. Mungkin Damar sedang banyak tekanan. Mungkin saya yang terlalu lelah. Sebagai istri, saya harus lebih lembut, lebih pengertian. Saya terus meyakinkan diri, terus sampai pagi itu tiba. Pagi yang mengubah segalanya. Hari itu, pagi yang sangat biasa. Saya masih ingat betul. Saya sedang berdiri di dapur, memotong daun bawang untuk nasi goreng suami saya. Damar duduk di meja makan. Matanya terpaku pada ponsel, mengunyah tanpa benar-benar merasakan. Rumah begitu sunyi, sampai suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Di layar muncul nama sepupu saya, Tommy. Ia jarang sekali menelpon sepagi ini. Jantung saya langsung berdebar. Baru saja saya tempelkan ponsel ke telinga. Suara panik Tommy menghantam saya dari seberang. Mbak Sekar, Pak De Hartono jatuh. Kami sedang bawa ke rumah sakit. Mbak harus segera pulang. Cepat, Mbak. Pisau di tangan saya jatuh ke lantai. Tubuh saya kaku. Telinga saya berdengung. Saya hanya samar-samar mendengar potongan kata. Stroke. Masih di UGD. Belum tahu bagaimana. Ayah saya. Seumur hidupnya, beliau orang yang sehat. Kemana-mana masih naik motor. Jarang sekali sakit. Saya tidak pernah membayangkan akan mendengar kabar seperti ini. Saya berbalik. Suara saya bergetar hebat. Mas, ayah kena stroke. Saya harus segera pulang ke Jogja. Damar mengangkat kepalanya, menatap saya hanya 2 detik. Lalu ia meletakkan ponselnya di meja. Saya menunggu sebuah pertanyaan. Saya menunggu raut wajah cemas. Setidaknya sebuah kalimat. Ayah, kenapa? Biar Mas antar. Tapi tidak ada. Ia hanya sedikit mengerutkan kening. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat tulang punggung saya terasa dingin. Ya sudah, pulang saja. Cepat pulang. Lalu cepat kembali. Jangan sampai mengganggu jadwal proyek, Mas. Saya terpaku. Saat itu saya tidak mengerti bagaimana seorang pria yang tidur satu ranjang dengan saya bisa mengucapkan kalimat itu di saat ayah mertuanya sedang antara hidup dan mati. Suaranya tidak keras, tapi sikap dingin dan acuh tak acuh itu lebih menyakitkan daripada bentakan manapun. Saya menatapnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokan saya tercekat. Lalu, seperti biasa, saya menekan perasaan saya. Mungkin dia sedang khawatir soal proyek.
Mungkin cara pria menunjukkan perhatian memang berbeda. Saya bergegas ke kamar, mengemas beberapa setel pakaian, pengisi daya, dan KTP. Tangan saya gemetar sampai sulit menarik resleting tas. Dan anehnya, di saat hati saya sepanas api, saya tidak lupa tugas saya. Saya kembali ke dapur, mematikan kompor, menyimpan makanan ke dalam kulkas. Bahkan, mengingatkan suami saya bahwa nasi sudah matang dan ikan bumbu kuning ada di dalam kulkas. Tinggal dihangatkan. Sekarang, kalau saya ingat kembali, saya merasa diri saya saat itu menyedihkan sekaligus menggelikan. Ayah terbaring antara hidup dan mati. Tapi saya masih sibuk memastikan suami saya tidak kelaparan. Sebelum berangkat, saya menghampiri Damar sekali lagi. Mas, saya ke rumah sakit dulu beberapa hari. Nanti saya telepon. Ia tidak menatap saya, hanya menggumamkan sesuatu yang begitu ringan. Seolah yang baru saja pergi dari rumah bukanlah istrinya, melainkan seorang asisten yang meminta izin cuti. Di sudut ruangan, saya menangkap Vania sedang memperhatikan kami. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Saat itu saya tidak mengerti arti senyum itu. Nanti saya akan mengerti sepenuhnya. Perjalanan ke Yogyakarta terasa seperti seabad. Langit kelabu, awan menggantung rendah. Saya duduk memeluk tas, bergantian menelpon siapapun yang bisa dihubungi. Tapi semakin banyak saya bertanya, semakin panik saya. Karena semua orang hanya bisa menjawab, ayah masih di UGD, Mbak. Belum bisa dipastikan. Saya sampai di rumah sakit menjelang malam. Ayah terbaring di ranjang, setengah tubuhnya lumpuh, mulutnya miring. Matanya menatap saya dengan susah payah. Beliau mencoba bicara, tapi yang keluar hanya suara serak yang tak berbentuk. Saya menggenggam tangan beliau. Untuk pertama kalinya seharian itu, saya menangis. Menangis tanpa suara, supaya ayah tidak melihat betapa takutnya saya. Ayah kuat, bisik saya. Sekar di sini. Sekar tidak akan kemana-mana. 3 hari saya menjaga ayah siang dan malam. Saya tidur di kursi lipat. Saya menyuapi bubur lewat sela bibir beliau yang kaku. Saya belajar dari perawat cara memijat tangan yang mulai mati rasa. Selama 3 hari itu, saya menelpon Damar 4 kali. Ia mengangkat sekali. Suaranya buru-buru. Mas sibuk. Sekar, nanti saja. Lalu ketiga panggilan berikutnya tidak pernah diangkat. Saya berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, ayah. Nanti, setelah ayah stabil, saya akan pulang dan membereskan semuanya. Saya tidak tahu, di saat saya menjaga nyawa ayah saya di Jakarta, ada orang yang sedang menjarah hidup saya. Hari keempat, sekitar pukul 2 siang, seorang petugas mengetuk kaca ruang perawatan. Ia membawa sebuah koper besar. Maaf, Bu, ada kiriman untuk Ibu Sekar Ayuning Tias. Katanya dari suami Ibu. Saya mengernyit. Saya tidak memesan apapun. Saya membuka koper itu di lantai rumah sakit. Isinya membuat lutut saya lemas. Seluruh pakaian saya, sikat gigi saya, kotak perhiasan saya, bahkan foto pernikahan kami dikeluarkan dari bingkainya. Dilipat asal-asalan. Dan di atas tumpukan itu secarik kertas. Tulisan tangan Damar. Pergi. Jangan pernah kembali. Saya berdiri diam di tengah rumah sakit yang ramai. Orang-orang lalu lalang. Suara langkah. Suara roda ranjang. Suara tangis dari ruang sebelah. Tapi bagi saya, dunia mendadak sunyi. Suami saya baru saja mengusir saya lewat sebuah koper. Di saat ayah saya lumpuh di ranjang, beberapa langkah dari situ. Menurut kalian? Di posisi saya saat itu, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah kalian akan langsung meledak atau membeku seperti saya? Karena saya tidak meledak, saya justru menjadi sangat tenang. Tenang, yang aneh. Tenang, seorang akuntan yang baru saja menemukan satu angka janggal dan tahu bahwa di baliknya ada seluruh laporan yang palsu. Saya mengeluarkan ponsel, bukan untuk menelpon Damar. Saya membuka aplikasi perbankan, membuka email, membuka folder tempat saya menyimpan salinan setiap dokumen rumah tangga kami selama 6 tahun. Kebiasaan lama seorang akuntan. Saya tidak pernah membuang salinan apapun. Yang saya lihat di layar,
membuat darah saya membeku dari tengkuk sampai ujung kaki. Sebuah notifikasi dari bank. Pengajuan pinjaman dengan agunan telah disetujui. Aset yang dijaminkan. Rumah tinggal atas nama Damar Prakoso dan Sekar Ayuning Tias. Nominal 2.200.000.000 rupiah. 2,2 miliar. Rumah yang saya cicil dengan keringat saya sendiri. Digadaikan. Dan yang lebih gila, pengajuan itu memakai nama saya juga. Padahal saya tidak pernah menandatangani apapun. Tangan saya dingin. Tapi kepala saya justru mulai bekerja. Cepat dan jernih. Ada tanda tangan saya di dokumen bank. Tanda tangan yang tidak pernah saya bubuhkan. Artinya, seseorang memalsukannya. Dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen perbankan bukan urusan sepele. Itu tindak pidana. Saya menyimpan tangkapan layar itu. Rapi. Berurutan. Dengan tanggal. Seperti saya menyusun bukti audit. Lalu saya menelpon satu orang. Bukan Damar, bukan pengacara. Saya menelpon Pak Gunawan, notaris tua, sahabat lama ayah saya. Orang yang dulu mengurus surat-surat toko ayah. Om Gun, kata saya. Suara saya rata sekali. Sekar butuh bantuan Om. Ada orang yang memalsukan tanda tangan saya di bank. Saya butuh Om jadi saksi dan saya butuh nasihat hukum. Di seberang, Pak Gunawan terdiam sebentar. Lalu suaranya berubah tegas. Kamu di mana? Nak, jangan tanda tangani apapun. Jangan setuju apapun lewat telepon. Om ke sana. 2 hari kemudian, kondisi ayah mulai stabil. Sepupu saya, Tommy, dan istrinya bergantian menjaga beliau. Ayah, meski masih sulit bicara, menggenggam tangan saya erat dan menatap saya seolah ingin berkata, "Pergilah, urus dirimu." Saya memutuskan pulang ke Jakarta, bukan untuk memohon, bukan untuk berteriak. Saya pulang untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri sejauh mana rumah tangga saya sudah membusuk. Saya tidak memberi kabar. Saya ingin datang tanpa diundang ke rumah yang saya bayar sendiri. Sore itu, saya berdiri di depan pintu rumah saya. Saya menekan bel. Dan yang membuka pintu bukan Damar, Banya. Mengenakan daster rumah. Daster saya, ia bersandar di kusen pintu. Menyilangkan tangan. Memandang saya dari atas ke bawah dengan senyum yang tak lagi sopan seperti dulu. Loh, ngapain balik lagi? Katanya. Kan sudah dibilang, jangan kembali. Saya menatapnya, menatap daster saya di tubuhnya, menatap kunci rumah saya yang tergantung di jarinya. Dan untuk pertama kalinya, semua kepingan itu jatuh pada tempatnya. Damar muncul di belakang Fania. Ia tidak kaget melihat saya. Ia hanya menghela napas, seperti menghadapi tamu yang merepotkan. Sudah, Sekar. Ngapain kamu kesini bikin ribut? Kita sudah tidak cocok. Kamu sibuk kerja terus. Rumah ini seperti hotel buat kamu. Fania yang urus Mas selama ini. Bu Wardah, ibu mertua saya, keluar dari ruang tengah. Melihat saya, wajahnya langsung berubah masam. Nah, datang juga si pembawa sial ini, katanya. Cukup keras supaya seluruh ruangan dengar. Perempuan yang cuma bisa cari uang, tapi tidak bisa kasih anak. Tidak bisa jaga suami. Untung Damar ketemu Fania. Fania itu perempuan rumahan, bukan mesin uang seperti kamu. Mesin uang. Kata itu menusuk. Selama 6 tahun, saya membiayai rumah ini. Membayar utang proyek Damar. Mengirim uang untuk pengobatan Bu Wardah 2 kali. Dan sekarang, saya hanya mesin uang. Saya berdiri diam. Saya tahu Damar sedang menunggu saya mengamuk. Saya tahu Fania sedang menunggu adegan histeris, supaya ia bisa berperan sebagai korban yang diteror istri sah. Tapi saya tidak akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Saya mengeluarkan ponsel. Dengan tenang, saya menyalakan kamera, dan saya mulai merekam. Perlahan. Dari pintu, ruang tamu. Vas bunga. Sandal-sandal asing di rak, sampai wajah mereka bertiga. Kamu ngapain? Damar mulai gusar. Matikan itu. Saya tidak mematikannya. Saya menurunkan ponsel, menatapnya. Lalu berkata dengan suara yang sangat ringan. Bagus, semakin banyak yang kalian pamerkan sore ini.
semakin mudah nanti di pengadilan. Saya melihat wajah Damar berubah. Kesombongannya retak sekejap, digantikan kilatan gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya tahu pasti satu hal dalam permainan ini. Saya bukan lagi orang yang disingkirkan. Saya sudah kembali. Dan kali ini, saya kembali untuk mengambil semuanya, satu persatu. Saya berjalan lurus ke kamar tidur kami. Begitu pintu terbuka, saya langsung merasa ada yang tidak beres. Laci meja rias terbuka miring. Pintu lemari tidak tertutup rapat. Dan yang membuat hati saya membeku, pintu berangkas tanam di dalam lemari sedikit terbuka. Saya menariknya sampai terbuka penuh. Kosong. Beberapa map dokumen penting yang dulu saya simpan di sana hilang. Sertifikat rumah, buku nikah, dan berkas-berkas keuangan rumah tangga. Saya berbalik. Damar sudah berdiri di ambang pintu, bersandar dengan gaya pura-pura bodoh yang membuat orang ingin menamparnya. Di mana dokumen-dokumen di brankas ini? Tanya saya langsung. Ia mengangkat bahu. Mana saya tahu? Siapa tahu kamu sendiri yang sembunyikan. Saya tertawa. Tawa yang begitu dingin sampai saya sendiri merasa asing. Untung sekali. Saya orang yang tidak pernah membuang salinan. Semua yang ada di brankas itu. Saya punya fotonya. Saya punya salinan digitalnya sejak bertahun-tahun lalu. Dan map biru pemberian ayah tidak pernah ada di rumah ini. Ada di safe deposit box atas nama saya sendiri. Damar tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kamu pikir kamu pintar, ya? Desis Damar mendekat. Rumah ini sudah digadaikan. Utangnya atas nama kita berdua. Kalau saya jatuh, kamu ikut jatuh. Jadi lebih baik kamu diam. Tanda tangani surat cerai. Ambil sedikit, lalu pergi. Di sanalah ia melakukan kesalahan terbesarnya. Ia pikir sedang mengancam seorang istri yang ketakutan. Ia lupa. Ia sedang berbicara dengan seorang auditor. Dan auditor tidak takut pada angka. Auditor justru mencintai angka yang berbohong. Karena angka yang berbohong selalu meninggalkan jejak. Menarik, kata saya pelan. Tanda tangan saya ada di dokumen bank itu. Sayangnya, saya tidak pernah menandatanganinya. Kamu tahu apa artinya? Mas, artinya ada seseorang yang memalsukannya. Dan pemalsuan tanda tangan itu pidana. Untuk sepersekian detik, wajah Damar pucat. Di belakangnya, Fania yang tadi tenang, kini mencengkeram sandaran sofa sampai buku-buku jarinya memutih. Karena Fania tahu, Fania yang menirukan tanda tangan saya. Saya belum bisa membuktikannya saat itu, tapi dari cara tangannya gemetar, saya jadi tahu kemana harus mencari. Saat itu, Bu Wardah masuk, seolah sengaja ingin ikut mempertontonkan kemenangan mereka. Ia berdiri di samping Damar, menyilangkan tangan. Sudahlah, Sekar, katanya. Nadanya penuh kemenangan. Kamu ini perempuan sekolahan, harusnya tahu diri. Rumah tangga itu bukan soal siapa paling banyak uang. Fania mungkin tidak sepintar kamu cari duit, tapi dia bisa masak, bisa layani Damar. Kamu cuma bisa ketik-ketik angka di kantor. Bu, kata saya pelan, selama 6 tahun. Uang siapa yang membiayai pengobatan ibu? Uang siapa yang menambal proyek anak ibu setiap kali gagal? Wajah Bu Wardah mengeras. Itu memang kewajibanmu sebagai menantu. Jangan diungkit-ungkit. Dasar nggak tahu berterima kasih. Perempuan yang suka menghitung jasa itu memang pembawa sial. Saya menatap perempuan itu lama. Bukan dengan marah, tapi dengan kesadaran yang dingin. Saya baru mengerti di mata mereka. Kebaikan saya tidak pernah dianggap kebaikan. Itu hanya dianggap kelemahan yang bisa terus diperah. Selama saya diam dan membayar, saya berguna. Begitu saya berhenti, saya jadi pembawa sial. Sore itu, ada satu jenis luka yang tidak berdarah, tapi justru membebaskan saya. Karena saya berhenti berharap dicintai oleh orang-orang yang hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. 2 hari kemudian, Damar mengutus seseorang ke hotel tempat saya menginap. Bukan dirinya, ia mengirim pengacaranya.
membawa map berisi surat perceraian yang sudah disiapkan sepihak. Isinya membuat saya hampir tertawa. Dalam surat itu, saya digambarkan sebagai istri yang menelantarkan rumah tangga karena sibuk bekerja. Dan yang paling berani, saya diminta menyetujui pembagian utang gadai rumah, 2,2 miliar itu, dibagi rata. Setengahnya menjadi tanggungan saya. Klien saya ingin ini selesai baik-baik, kata pengacara itu. Ibu, tanda tangan di sini. Ibu bebas. Kalau tidak, ini bisa jadi panjang dan melelahkan buat ibu. Saya membaca surat itu perlahan, halaman demi halaman. Seperti membaca laporan keuangan yang penuh angka janggal. Lalu, saya menutupnya dan mendorongnya kembali ke seberang meja. Sampaikan pada Damar, kata saya. Saya tidak akan menandatangani apapun tanpa pengacara saya. Dan katakan padanya, dari semua kesalahan yang ia buat, mengira saya akan menandatangani surat yang membebankan utang hasil pemalsuan pada saya. Itu yang paling menghina kecerdasan saya. Pengacara itu pergi dengan tangan kosong. Malam itu saya menyadari sesuatu. Mereka terburu-buru ingin saya menandatangani surat. Orang yang tidak bersalah tidak akan seterburu itu. Mereka takut. Takut kalau saya punya waktu untuk berpikir dan menghitung. Dan mereka benar untuk takut. Malam itu saya tidak menginap di rumah. Saya tidak sudi tidur satu atap dengan mereka. Saya menyewa kamar hotel sederhana di dekat kantor, membuka laptop, dan mulai bekerja seperti sedang menyusun laporan audit terpenting dalam hidup saya. Karena memang begitulah adanya. Saya menyusun timeline, tanggal demi tanggal. Kapan Damar mulai meminjam uang? Berapa total yang sudah saya keluarkan selama 6 tahun? Saya membuka kembali rekening koran, mencetak setiap mutasi. Angkanya membuat saya sendiri terkejut. 830 juta rupiah. Itu jumlah uang saya yang mengalir ke Damar dan keluarganya selama 6 tahun. Terdokumentasi, bertanggal, dengan keterangan transfer yang saya tulis sendiri. Lalu, saya mempelajari dokumen pinjaman bank yang saya dapat dari notifikasi. Saya mengenali sesuatu. Nomor rekening penampung dana pinjaman itu bukan rekening Damar, bukan rekening bersama kami. Itu rekening baru. Dan setelah saya telusuri lewat kenalan saya di dunia perbankan, rekening itu dibuka atas nama Fania. Jadi ini rencananya. Gadaikan rumah dengan memasukkan tanda tangan saya. Cairkan 2,2 miliar. Alirkan ke rekening Fania. Lalu ceraikan saya. Dan biarkan saya menanggung setengah utangnya. Rapi. Kalau saja mereka tidak berurusan dengan seorang akuntan. Keesokan harinya, Pak Gunawan datang ke Jakarta. Bersamanya seorang pengacara muda bernama Bu Ratih, spesialis kasus perdata dan pidana keluarga. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Saya membentangkan semuanya di meja. Rekening koran 6 tahun. Tangkapan layar pinjaman. Foto brankas kosong. Rekaman video sore itu. Dan salinan digital setiap dokumen yang mereka kira sudah mereka hilangkan. Bu Ratih menatap tumpukan bukti itu cukup lama. Lalu ia mengangkat wajahnya. Bu Sekar, katanya pelan. Saya menangani banyak kasus perceraian, tapi jarang sekali saya menemukan klien yang datang dengan bukti serapi ini. Biasanya perempuan datang membawa air mata. Ibu datang membawa laporan audit. Saya tersenyum tipis. Saya memang tidak punya banyak air mata untuk mereka, Bu. Saya hanya punya angka, dan angka tidak pernah berbohong. Bu Ratih menjelaskan strateginya. Pertama, kami akan melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penipuan perbankan. Ini yang paling berbahaya bagi mereka, karena ini pidana. Kedua, kami akan mengajukan pembatalan perjanjian kredit dengan bukti bahwa saya tidak pernah menandatanganinya. Ketiga, dalam gugatan cerai nanti, seluruh aliran dana selama 6 tahun akan menjadi dasar pembagian harta. Dan yang terpenting, map biru pemberian ayah, harta bawaan saya sebelum menikah, terlindungi penuh oleh hukum. Tidak bisa disentuh Damar sepeser pun. Ada satu hal lagi, kata Pak Gunawan. Menatap saya seperti ayah menatap anaknya. Kamu yakin? Nak, sekali ini berjalan. Tidak ada jalan mundur. Damar dan perempuan itu bisa masuk penjara. Saya teringat wajah ayah di ranjang rumah sakit. Teringat map biru dan pesan beliau. Teringat 4 kata di atas, koper. Teringat daster saya di tubuh perempuan lain. Saya yakin. Om, kata saya.
Ayah dulu bilang, saya tidak boleh jadi perempuan yang tidak punya apa-apa. Sekarang saya mengerti maksud beliau. Bukan soal uang, Tapi soal tidak membiarkan siapapun menginjak saya sampai habis. selama 2 minggu berikutnya. Saya menjalani hidup ganda. Di siang hari, saya tetap masuk kantor, tetap tersenyum pada rekan kerja, Tetap menyelesaikan laporan tepat waktu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang saya lalui di luar jam kerja. saya bergerak. Saya menemani Bu Ratih membuat laporan polisi. Saya menyerahkan sampel tanda tangan asli saya untuk uji forensik. Saya mengumpulkan pernyataan dari petugas bank yang memproses pinjaman itu, yang ternyata janggal. Karena Ibu Sekar yang datang ke bank hari itu memakai kerudung. Padahal saya tidak pernah berkerudung. Ciri-ciri perempuan yang datang ke bank itu cocok dengan Fania. Semakin dalam saya menggali, semakin jelas gambarannya. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini komplotan. Suami saya, ibu mertua saya, dan perempuan yang saya beri tumpangan di rumah saya sendiri, bersekongkol untuk menguras saya, mengusir saya, lalu meninggalkan saya dengan utang. Mereka menyiapkan koper untuk mengusir saya, sementara saya diam-diam sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk mereka. Sebulan berlalu. Selama sebulan itu, Damar dan Fania merasa menang. Mereka pindah tidur di kamar utama. Fania mulai memesan perabot baru dengan uang hasil gadai rumah saya. Bu Wardah pindah masuk, menggantikan foto-foto pernikahan kami dengan foto Damar dan Fania. Mereka pikir saya sudah menyerah. Mereka pikir saya menghilang karena kalah. Padahal saya menghilang karena sedang menyelesaikan pekerjaan. Dan pekerjaan seorang auditor Selalu berakhir dengan satu hal, sebuah laporan yang tidak bisa dibantah. Balasan pertama datang di pagi yang cerah. Damar sedang sarapan di rumah, ditemani Fania ketika ponselnya berdering. Nomor asing. Selamat pagi. Benar, dengan Bapak Damar Prakoso. Suara di seberang tenang dan resmi. Kami dari bagian hukum bank, terkait fasilitas kredit dengan agunan rumah atas nama Bapak dan Ibu Sekar Ayuning Tias. kami menerima laporan resmi dugaan pemalsuan tanda tangan. Perjanjian kredit untuk sementara kami bekukan. Dana yang telah dicairkan diblokir. Dan Bapak diminta hadir untuk klarifikasi bersama penyidik. Saya tidak ada di sana untuk melihat wajah Damar saat itu. Tapi Mbak Rusti, asisten rumah tangga kami yang lama, yang diam-diam masih berpihak pada saya, menceritakan semuanya. Katanya, sendok di tangan Damar jatuh ke piring. Wajahnya pucat pasi. Fania langsung berteriak. Diblokir gimana maksudnya? Uang itu sudah aku pakai buat depo mobil. Uang 2,2 miliar yang mereka kira sudah aman di rekening Fania. Dibekukan dalam semalam. Karena rekening itu terkait langsung dengan dana hasil dugaan pidana. Balasan kedua datang 3 hari kemudian. Surat panggilan dari kepolisian untuk Damar sebagai terlapor kasus penipuan, untuk Fania sebagai terlapor pemalsuan tanda tangan dan dokumen. Hasil uji forensik sudah keluar. Tanda tangan Sekar Ayuning Tias pada perjanjian kredit itu terbukti palsu. Dan rekaman CCTV bank dipadukan dengan keterangan petugas mengarah pada satu orang. Perempuan berkerudung yang mengaku sebagai saya. Banyak. Saat itulah mereka mulai panik. Dan saat orang panik, mereka mulai saling menyalahkan. Bu Wardah, yang tadinya paling lantang menghina saya, kini mulai menjaga jarak dari Fania. Ibu tidak tahu apa-apa soal tanda tangan, katanya di depan penyidik. Itu urusan Damar dan Fania. Fania balik menyerang. Ibu yang menyuruh. Ibu yang bilang, gadaikan saja rumah si Sekar, toh dia mesin uang. Damar terjebak di tengah. Utang menumpuk. Rekening beku. Proyek yang ia banggakan ternyata juga bermasalah. Karena selama ini, ia menambal proyek yang macet dengan uang saya. Begitu sumber uang itu berhenti, seluruh kartu rumahnya runtuh. Saya tidak menikmati kehancuran itu, sungguh. Tapi saya juga tidak berpura-pura sedih. Saya hanya melihatnya sebagai apa adanya. Konsekuensi. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Puncaknya terjadi di ruang mediasi pengadilan. Saat sidang perceraian dan pembagian harta. Ruangan itu penuh. Ada Damar. Wajahnya
Kuyu. Jauh dari pria sombong yang dulu melempar koper saya. Ada Bu Wardah yang tak henti mengusap air mata palsu. Ada pengacara mereka. Yang terlihat lelah membela kasus yang tak bisa dibela. Dan ada Fania. Yang kini duduk terpisah. Karena kepentingannya sudah berbeda dari Damar. Di seberang meja, saya duduk didampingi Bu Ratih. Tenang, rapi, dengan satu map tebal di depan saya. Pengacara Damar mencoba bermanuver. Klien kami mengakui adanya masalah rumah tangga. Namun, soal keuangan, rumah itu aset bersama. Jadi, utangnya juga tanggung jawab bersama. Ibu Sekar seharusnya ikut menanggung. Bu Ratih tidak menjawab. Ia hanya menatap saya. Giliran saya bicara. Saya membuka map itu. Satu persatu, saya letakkan di meja. Ini rekening koran 6 tahun. Total 830 juta rupiah. Uang saya yang mengalir ke suami saya dan keluarganya. Semua bertanggal. Semua ada keterangannya. Saya letakkan lembar berikutnya. Ini hasil uji forensik. Tanda tangan saya pada perjanjian kredit itu palsu. Saya tidak pernah menyetujui rumah saya digadaikan. Lembar berikutnya. Ini keterangan bank dan rekaman CCTV. Orang yang datang memalsukan tanda tangan saya. Bukan saya. Dan yang terakhir, ini sertifikat safe deposit box atas nama saya pribadi. Berisi harta bawaan dari almarhum ibu dan ayah saya. Yang saya terima sebelum menikah. Menurut hukum, ini bukan harta bersama. Ini milik saya. Dan tidak seorang pun di ruangan ini berhak menyentuhnya. Ruangan hening. Yang terdengar hanya suara Aceh dan gemerisik kertas. Pengacara Damar tidak berkata apa-apa lagi. Karena tidak ada yang bisa dikatakan. Angka tidak bisa dibantah dengan air mata. Hakim mediasi menyimpulkan dengan tegas. Perjanjian kredit dibatalkan karena cacat hukum. Utang gadai menjadi tanggung jawab pihak yang memalsukan, bukan saya. Dalam perceraian, saya berhak atas bagian saya dari aset bersama yang tersisa. Dan harta bawaan saya sepenuhnya milik saya. Sementara kasus pidana pemalsuan berjalan sendiri. Di jalurnya. Menuju kesimpulannya yang pahit bagi mereka. Saat semua orang mulai beranjak, Damar tiba-tiba berdiri. Ia berjalan cepat ke arah saya. Sebelum petugas sempat menahannya, ia jatuh berlutut di lantai ruang sidang. Di depan semua orang, pria yang dulu melempar koper saya dari rumah, kini berlutut di kaki saya. Sekar. Suaranya pecah. Ia mencengkeram ujung celana saya, seolah takut kalau ia melepasnya. Semuanya akan hilang selamanya. Sekar. Masalah. Mas benar-benar salah. Tolong, sekali ini saja. Mas, mohon. Jangan dorong Mas sampai ke jurang. Wajah yang dulu begitu dingin, yang dulu mengucapkan kata-kata yang membuat saya sesak napas, kini berkerut dan basah oleh air mata. Seluruh ruangan tertegun. Ada yang berpaling, ada yang berdiri diam, tidak berani menatap. Mungkin semua orang merasakan betapa kontrasnya pemandangan itu dengan apa yang mereka dengar sepanjang sidang. Seorang pria yang beberapa menit lalu masih mencoba membebankan utang pada mantan istrinya, kini berlutut di kakinya. Memohon seperti orang yang akan tenggelam. Saya menunduk menatapnya. Jarak antara kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Di kepala saya, semua gambaran muncul kembali. Begitu jelas. Seolah baru terjadi kemarin. Koper di depan ruang perawatan ayah. Kertas dingin dengan 4 kata itu. Ayah yang terbaring lumpuh. Daster saya di tubuh Fania. Suara Bu Wardah memanggil saya. Mesin uang dan pembawa sial. Saya tidak langsung menarik kaki saya. Saya hanya menatapnya. Lalu, dengan perlahan, saya melepaskan jari-jarinya yang mencengkeram celana saya. Satu persatu. Waktu kamu kirim koper untuk mengusir saya dari rumah sakit, kata saya. Suara saya tidak tinggi, tidak tajam. Tapi cukup jelas, sampai setiap katanya jatuh seberat batu. Saat ayah saya sedang lumpuh beberapa langkah dari situ. Apa kamu pernah? Sekali saja. Membayangkan akan ada hari seperti ini. Damar menangis terseduh-seduh. Tak lagi punya sisa harga diri. Ia menunduk dalam-dalam, bahunya terguncang. Mulutnya mengulang kalimat yang sama seperti kaset rusak. Masalah.
Sekar, Mas sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolong. Saya menggeleng. Bukan karena marah, bukan juga karena puas, tapi karena saya akhirnya benar-benar mengerti satu hal. Kamu salah, Damar, tapi bukan karena kamu hilaf mencintai orang lain, kata saya pelan. Kamu salah, karena kamu pikir saya akan selamanya jadi orang yang diam saja saat diinjak. Kamu kira kesabaran saya itu kebodohan, padahal itu cuma pilihan. Dan hari ini, saya memilih berhenti. Dari belakang saya, terdengar tangisan Bu Wardah. Ia memanggil nama saya, Sekar. Pikirkan lagi. Nak, bagaimanapun, kalian pernah jadi suami istri. Tolong. Sekali ini saja, saya berbalik menatap perempuan yang 6 tahun memanggil saya pembawa sial. Perempuan yang menyuruh anaknya menggadaikan rumah saya. Sekarang menyebut saya, Nak, Bu, kata saya. Ada hal-hal yang sekali pecah, tidak bisa lagi direkatkan dengan air mata. Apalagi air mata yang baru keluar setelah semuanya hilang. Pak Gunawan, yang berdiri di dekat pintu, melangkah maju. Dengan tenang, tapi tegas. Ia berdiri di antara saya dan Damar. Sudah, Damar, katanya. Semua akan berjalan sesuai hukum. Jaga sikapmu. Saya merapikan blazer saya, menarik napas ringan, lalu berjalan menuju pintu. Hanya saat tangan saya menyentuh gagang pintu, saya berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena saya ingin mengucapkan satu kalimat terakhir. Dengan jelas, tanpa keraguan apapun, saya menoleh setengah badan. Kamu berlutut bukan karena kamu menyesal telah menyakiti saya. Kamu berlutut karena kamu takut kehilangan segalanya. Saya menatap lurus ke matanya untuk terakhir kali. Dan orang seperti kamu memang pantas kehilangan segalanya. Lalu, saya membuka pintu dan melangkah keluar. Cahaya matahari dari luar menyilaukan sesaat. Saya berjalan lurus. Punggung tidak membungkuk. Langkah tidak goyah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berjalan tanpa memikul beban, tanpa membawa luka, dan tanpa membawa sebuah pernikahan yang sudah lama membusuk dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Dengan semua bukti yang ada, proses hukum berjalan lancar. Rumah kami akhirnya dijual, bukan untuk membebani saya, melainkan untuk melunasi utang yang Damar dan Fania ciptakan sendiri. Sisa dari bagian saya ambil. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai lagi. Damar kehilangan pekerjaannya. Reputasinya hancur di kalangan kontraktor begitu kabar kasus pidananya menyebar. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya, kini menjauh. Ia yang dulu bangga dengan jabatan manajer proyek, kini dikejar-kejar rentenir yang meminjaminya uang selama proyeknya macet. Fania harus menghadapi konsekuensi pemalsuan dokumen dan penipuan seorang diri. Ia yang dulu berpikir bisa merebut kehidupan orang lain dengan senyum yang dilatih dan tanda tangan yang ditiru, akhirnya harus mempertanggungjawabkan setiap coretan pena itu di hadapan hukum. Rumah impian, mobil DP, kehidupan mewah yang ia bayangkan, semuanya menguap. Bu Wardah kembali ke kampung dengan tangan kosong. Anak yang ia bela mati-matian kini tak punya apa-apa untuk diberikan padanya, kata Mbak Rusti. Di kampung, orang-orang mulai membicarakan keluarga yang menggadaikan rumah menantu sendiri, lalu kehilangan segalanya. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa bahwa setiap orang pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tanam. Itu bukan dendam saya, itu hanya hukum yang paling tua di dunia. Sementara mereka runtuh. Saya sibuk dengan hal yang jauh lebih penting. Saya mengambil cuti panjang dari kantor untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saya pulang ke Yogyakarta bukan untuk urusan darurat, melainkan untuk tinggal, untuk merawat ayah. Setiap pagi, saya membantu ayah belajar berjalan lagi, langkah demi langkah, dengan kruk menyusuri halaman rumah kecil kami. Setiap kali beliau berhasil melangkah sedikit lebih jauh, matanya berbinar seperti anak kecil. Saya melatih beliau bicara lagi, menyeja kata-kata sederhana. Sekar, makan, terima kasih. Butuh berminggu-minggu sampai suara beliau kembali jelas. Dan saat akhirnya
ayah bisa memanggil nama saya dengan utuh. Saya menangis di pelukan beliau. Seperti anak kecil yang menemukan rumahnya kembali. Suatu sore, Saat kami duduk di teras, ayah menggenggam tangan saya. bicaranya masih agak lambat. Tapi jelas, ayah dengar dari Tommy semua yang terjadi, katanya. Ayah minta maaf. Nak, karena ayah sakit, kamu jadi menanggung semua itu sendirian. Saya menggeleng cepat, justru karena ayah. Sekar bisa selamat. Map biru itu, ya, Pesan ayah dulu. kalau ayah tidak memaksa Sekar menyimpannya, mungkin sekarang Sekar sudah tidak punya apa-apa. Ayah tersenyum, senyum miring karena sisa stroke. Tapi tetap senyum ayah saya. Ayah cuma seorang penjaga warung. Nak, ayah tidak pintar soal hukum atau uang seperti kamu. Ayah cuma tahu satu hal. Anak perempuan, Ayah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada belas kasihan siapapun. Bahkan suaminya. Kalimat itu tinggal di dada saya sampai sekarang. Beberapa bulan kemudian, ayah pulih hampir sepenuhnya. Saya kembali bekerja, tapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak lagi bekerja untuk membiayai orang yang menganggap saya mesin uang. Saya bekerja untuk diri saya sendiri dan untuk ayah. Dengan sisa harta bawaan dan tabungan saya membuka kantor jasa konsultan akuntansi kecil-kecilan. Klien pertama saya sedikit, tapi saya membangunnya dengan reputasi yang selama ini menjadi ciri saya. Teliti, jujur, tidak bisa dibeli. Dalam 2 tahun, kantor itu tumbuh. Saya bahkan bisa mempekerjakan beberapa perempuan muda, kebanyakan ibu tunggal, yang butuh pekerjaan yang menghargai mereka. Kadang, di malam hari. Saya masih teringat koper itu. Tapi kini, bukan lagi dengan rasa sakit atau marah. Saya melihatnya sebagai titik balik. Hari di mana saya berhenti menjadi istri yang patuh sampai kehilangan diri. Dan mulai menjadi perempuan yang memperjuangkan dirinya sendiri. Damar tidak pernah lagi mencoba menghubungi saya. Kata teman-teman lama, hidupnya tak pernah kembali seperti dulu. Kehilangan pekerjaan, dikejar utang, ditinggalkan semua orang, termasuk Fania. Yang kabur begitu tahu Damar tak lagi punya apa-apa. Saya tidak merasa menang. Kemenangan bukan tujuan saya. Saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya bisa bernapas di rumah saya sendiri, tanpa harus lebih dulu memastikan orang lain kenyang dan senang. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang selalu ingin saya titipkan. Kesabaran seorang perempuan bukan kelemahan. Tapi kesabaran yang dipakai untuk membiarkan diri sendiri diinjak, itu bukan kesabaran. Itu perlahan-lahan kehilangan diri. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh uangmu, seluruh harga dirimu ke tangan satu orang. Lalu menyebutnya cinta. Cinta yang sehat tidak meminta kamu menghilang. Dan jangan pernah atas nama menjadi istri atau menantu yang baik, kamu membiarkan dirimu menjadi perempuan yang tidak punya apa-apa untuk berdiri sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu, mengira bahwa bertahan dalam diam adalah pengorbanan yang mulia. Padahal terkadang, melepaskan sesuatu yang menyakitkan justru satu-satunya cara untuk menemukan kembali diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar, yang mengira istri yang setia dan pekerja keras adalah sesuatu yang akan selalu ada, sampai mereka menghancurkannya sendiri. Dan ada pula para ibu, seperti Bu Wardah, yang lupa bahwa menantu juga anak orang, juga darah daging seseorang yang membesarkannya dengan susah payah. Saya, Sekar Ayuning Tias, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, bahkan atas nama cinta, merampas harga diri saya. Karena saya percaya di ujung setiap badai selalu ada cahaya. Dan saya sudah menemukan cahaya saya kembali. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Pernahkah kalian atau seseorang yang kalian kenal berada di posisi seperti saya, bertahan terlalu lama demi satu kata bernama keluarga? Ceritakan di kolom komentar. Dan kalian menyimak kisah ini dari kota mana? Saya ingin tahu. Sejauh mana
cerita ini sampai. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, tinggalkan satu jejak, sebuah komentar, sebuah dukungan untuk perempuan manapun di luar sana yang sedang mengumpulkan keberanian untuk berhenti diinjak. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Di hari pemakaman suamiku, ibu mertuaku berdiri di samping liang lahat dan menudingku di depan semua pelayat. Perempuan pembawa sial ini harus pergi dari rumah kami hari ini juga. Aku hanya diam menggenggam syal Reza. Mereka tidak tahu surat warisan 300 miliar itu sudah ada di tanganku. Selamat datang kembali, sahabat semua. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tekan tombol suka dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar kota asal kalian. Cerita malam ini akan membuat dada kalian sesak. Tapi bertahanlah sampai akhir, karena keadilan selalu datang. Meski sering terlambat. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor hukum di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Saya tahu betul kekuatan secari kertas yang ditandatangani di hadapan saksi. Sebuah dokumen bisa lebih tajam dari pisau. Itulah yang akhirnya menyelamatkan saya. Saya menikah dengan Reza 7 tahun lalu. Reza adalah anak sulung keluarga Hartono, salah satu keluarga pengembang properti besar di Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah megah di Pondok Indah. Pagar tinggi, taman luas, dan 3 mobil mewah di garasi. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bekasi. Ayah saya seorang guru sekolah dasar yang mengajar selama puluhan tahun. Ibu saya berjualan kue di pagi hari dan menjahit di malam hari. Rumah kami kecil, hanya 2 kamar, tapi penuh kehangatan. Saya dibesarkan dengan satu prinsip dari ayah saya, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan tidak boleh dijual. Saya berhasil kuliah hukum dengan beasiswa, lalu menjadi notaris. Saya bangga dengan apa yang saya capai sendiri, tanpa warisan, tanpa nama besar. Tapi di mata keluarga Hartono, semua itu tidak berarti apa-apa. Sejak awal, keluarga Hartono memandang saya seperti debu yang menempel di sepatu mereka. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung dilirik anak orang kaya. Tapi Reza mencintai saya. Dia mencintai saya bukan karena apa yang saya miliki, tapi karena siapa saya. Dan saya pikir cinta itu cukup. Saya salah. Reza dan saya membangun rumah kecil sendiri di kawasan Bintaro. Reza menolak tinggal di rumah orang tuanya. Dia ingin kami mandiri, tapi keluarganya tidak pernah membiarkan kami benar-benar bebas. Ibu mertua saya, Bu Sulastri, perempuan 62 tahun dengan lidah setajam silet. Setiap kali kami berkunjung, dia punya cara untuk membuat saya merasa kecil. Anindya, masakanmu hambar. Pantas Reza makin kurus. Anindya, kamu sudah 5 tahun menikah. Mana cucu untuk mama? Saya menelan semuanya. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya masih ingat pernikahan kami. Di hari paling bahagia dalam hidup saya, Bu Sulastri datang dengan wajah masam. Saat resepsi, dia berkata pada para tamu, "Cukup keras agar saya dengar. Kalau saja Reza menuruti pilihan mama, dia tidak akan menikahi perempuan kampung ini." Saya tetap tersenyum. Demi Reza. Saya menelan rasa malu itu bulat-bulat. Di tahun pertama, setiap kali lebaran, saya selalu menjadi sasaran. Saat keluarga besar berkumpul, Bu Sulastri akan memamerkan menantu-menantu lain dari keluarga terpandang, lalu menatap saya dengan sinis. Yang ini cuma anak guru. Untung Reza mau. Saya membantu di dapur, menyiapkan opor dan rendang untuk seluruh keluarga. Tapi tak pernah sekalipun ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kritik. Rendangnya kurang asin. Ketupatnya terlalu keras. Saya seperti pembantu yang tak pernah cukup baik. Reza selalu membela saya. Bu, tolong hargai istri saya. Tapi pembelaannya justru membuat Bu Sulastri semakin membenci saya. Dia menganggap saya telah merebut anaknya. Adik ipar saya, Vania, 29 tahun. Lebih halus, tapi lebih berbahaya. Dia selalu tersenyum manis di depan saya. Namun, di belakang, dia membisikkan racun ke telinga ibu mertua. Dialah yang paling tahu cara membuat saya terlihat buruk
tanpa pernah mengotori tangannya sendiri. Pernah suatu kali, sebuah kalung berharga milik Bu Sulastri hilang. Fania berbisik bahwa mungkin sayalah yang mengambilnya. Selama berhari-hari, saya dituduh sebagai pencuri. Sampai akhirnya, kalung itu ditemukan terselip di lemari Bu Sulastri sendiri. Tidak ada permintaan maaf, hanya pandangan dingin, seolah saya tetap bersalah. Bapak mertua saya, Pak Hartono, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan atas setiap kekejaman yang dilakukan istrinya. Setiap kali saya dihina, dia hanya menunduk membaca korannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan biasa saja. Reza sibuk membangun perusahaan propertinya sendiri, terpisah dari bisnis ayahnya. Dia tidak mau bergantung pada nama keluarga. Pelan-pelan, perusahaannya tumbuh. Sebuah gedung perkantoran di Kuningan menjadi proyek pertamanya yang berhasil. Keluarga Hartono mulai memperhatikan, bukan dengan bangga, tapi dengan tatapan lapar. Lalu, badai itu datang. Suatu pagi, Reza mengeluh sakit kepala yang tak tertahankan. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Tumor otak, stadium, lanjut. Dokter memberinya waktu, paling lama 1 tahun. Dunia saya runtuh dalam 1 kalimat. Saya menemani Reza menjalani setiap pengobatan. Saya yang menyuapinya saat tangannya mulai gemetar. Saya yang membersihkan tubuhnya saat dia tak lagi mampu berdiri. Saya yang terjaga sepanjang malam, mendengarkan napasnya yang melemah. Bulan-bulan itu adalah yang terberat dalam hidup saya. Saya berhenti dari banyak pekerjaan untuk merawatnya. Saya menjual perhiasan saya sendiri untuk biaya pengobatan tambahan. Karena saya tidak mau menyentuh harta Reza tanpa sepengetahuannya. Setiap pagi saya bangun dengan harapan. Dan setiap malam saya tidur dengan ketakutan kehilangannya. Reza, di tengah sakitnya, masih sempat mengkhawatirkan saya. Kamu kurus sekali, Anindya. Jangan sampai sakit karena merawatku. Saya hanya tersenyum dan menyuapinya lagi. Di saat seperti itu, di mana keluarganya? Bu Sulastri datang sesekali, bukan untuk merawat, tapi untuk menghitung. Dia akan duduk sebentar, menanyakan kondisi Reza dengan nada datar. Lalu mulai bertanya tentang aset. Reza, sayang, sudahkah kamu mengatur surat-suratmu? Jangan sampai semuanya jatuh ke tangan yang salah. Saat itu, Reza akan menutup matanya, pura-pura tidur, agar tidak harus menjawab. Saya pernah memergoki Bu Sulastri berbisik dengan Fania di koridor rumah sakit. Setelah Reza tiada, semua asetnya kembali ke keluarga. Perempuan Bekasi itu tidak akan dapat apa-apa. Kita usir dia begitu pemakaman selesai. Saat itu saya mengira mereka hanya bicara dalam duka. Saya keliru. Mereka sudah merancang segalanya, bahkan sebelum Reza benar-benar pergi. Mereka menghitung warisan di saat anak mereka sendiri sedang sekarat. Dan saya menyaksikan semuanya dalam diam. Penyakit Reza semakin parah, tapi pikirannya tetap jernih sampai akhir. Dan pada suatu malam, 2 minggu sebelum dia pergi, dia memanggil saya ke sisi tempat tidurnya. Wajahnya pucat. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, tapi matanya masih bercahaya saat menatap saya. Anindya, bisiknya pelan. Aku tahu waktuku hampir habis. Saya menggeleng cepat. Jangan bicara begitu, Mas. Kamu akan sembuh. Reza tersenyum tipis. Dia menggenggam tangan saya. Dengarkan aku. Aku sudah mengurus semuanya bersama Pak Wirya, pengacaraku. Seluruh asetku, gedung di Kuningan, saham perusahaan, semua deposito. Sudah aku pindahkan atas namamu. Saya tertegun. Apa maksudmu? Mas, kenapa bukan ke orang tuamu? Napasnya berat. Karena aku tahu keluargaku. Anindya, begitu aku tiada. Mereka akan mengusirmu tanpa ragu. Mereka hanya peduli pada warisan. Aku tidak mau kamu menderita. Aku ingin kamu bebas. Saya menangis. Aku tidak butuh hartamu. Mas, aku hanya butuh kamu. Reza mengeluarkan sebuah map coklat dari laci. Ini semua dokumennya. Sudah lengkap.
sudah sah secara hukum. Kamu notaris. Kamu lebih paham dariku betapa kuatnya kertas-kertas ini. Dia menatap saya dalam-dalam. Berjanjilah satu hal. Saat waktunya tiba, simpan rahasia ini. Jangan beritahu mereka. Biarkan mereka mengira kamu lemah. Biarkan mereka mengusirmu. Lalu, saat mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka, barulah kamu bangkit. Saya memeluknya erat. Air mata membasahi bahunya yang ringkih. Aku ingin kamu lihat sendiri siapa mereka sebenarnya, lanjutnya. Bukan untuk dendam, Anindya, tapi supaya kamu tidak pernah lagi merasa harus tunduk pada orang yang tidak menghargaimu. Itu adalah percakapan terpanjang kami yang terakhir. 2 minggu kemudian, di pagi yang dingin, Reza menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan saya. Saya masih ingat detik-detik itu, napasnya yang semakin pelan. Tangannya yang menggenggam tangan saya semakin lemah. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia berbisik untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah mencintaiku, Anindya. Jadilah kuat. Lalu, matanya menutup dan ruangan menjadi sunyi. Saya tidak menjerit, saya hanya memeluknya. Merasakan kehangatan tubuhnya perlahan menghilang. Dunia saya runtuh, tapi saya tahu, saya tidak boleh runtuh bersamanya. Karena dia menitipkan begitu banyak harapan pada saya. Berita kepergian Reza menyebar cepat. Dan keluarga Hartono datang. Bukan dengan duka seorang orang tua yang kehilangan anak, tapi dengan ketergesaan orang yang takut kehilangan harta. Belum sempat jenazah Reza dimakamkan, Bu Sulastri sudah bertanya pada saya tentang surat-surat aset. Anindya, di mana dokumen-dokumen Reza? Sebagai keluarga, kami harus mengurusnya. Saya hanya menjawab pelan. Semua akan diurus pada waktunya. Bu, dan saya menyimpan map coklat itu lebih dalam lagi. Dan map coklat itu saya simpan rapat-rapat. Persis seperti janji saya. Hari pemakaman tiba. Langit Jakarta mendung, seolah ikut berduka. Hujan rintik membasahi tanah pemakaman. Saya berdiri di depan pusara yang masih basah, menggenggam syal kesayangan Reza. Di sekeliling saya, para pelayat berbisik. Sebagian menatap saya dengan iba, sebagian lagi dengan penghakiman. Keluarga Hartono sudah menyebarkan cerita bahwa sayalah yang membawa sial bagi Reza. Belum kering air mata saya. Bu Sulastri mendekat, suaranya keras. Sengaja agar semua orang mendengar. Lihat dia. Perempuan ini yang membunuh anakku. Sejak Reza menikahinya, hidup anakku hancur. Saya hanya diam. Hati saya remuk. Tapi saya ingat janji saya pada Reza. Pergi, lanjut Bu Sulastri. Suaranya bergetar, penuh kebencian. Pergi dari keluarga ini. Kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Sekarang kembalilah ke kampungmu yang kumuh itu. Fania berdiri di belakang ibunya, pura-pura menangis. Mama. Sudah. Kasihan orang-orang melihat. Biarkan saja Mbak Anindya pergi baik-baik. Kata-katanya manis. Tapi saya tahu, dialah dalang dari semua ini. Pak Hartono hanya berdiri diam. Matanya menghindari tatapan saya. Diamnya, sekali lagi, adalah persetujuan. Saya menunduk, mengusap nisan Reza terakhir kali, lalu berbalik pergi. Di belakang saya, terdengar suara Bu Sulastri yang masih meneriaki saya. Sampah, dasar perempuan pembawa sial. Saya tidak menoleh. Saya hanya berjalan, dengan map coklat tersimpan aman di dalam tas saya. Mereka pikir saya pergi dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu apa-apa. Malam itu, saya tidur di rumah kecil kami di Bintaro. Rumah yang penuh kenangan tentang Reza. Setiap sudutnya menyimpan jejaknya. Spray yang masih berbau parfumnya. Bantal yang sering ia gunakan. Saya memeluk syalnya dan menangis sampai tertidur. Esok paginya, saya bangun dengan tekad baru. Saya tidak akan tenggelam dalam duka. Reza menitipkan sesuatu pada saya, dan saya akan menjaganya. Tapi keluarga Hartono tidak memberi saya waktu untuk berduka. 2 hari setelah pemakaman, pukul 7 pagi, pintu rumah kecil kami di Bintaro digedor keras. Saya membukanya, dan di depan saya berdiri Fania bersama 2 orang pria bertubuh besar. Mbak Anindya, kata Fania. Kali ini tanpa senyum manisnya. Mama menyuruhku mengambil semua barang Reza. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga Hartono. Saya menatapnya tenang. Ini rumah saya, Fania.
Rumah yang dibeli Reza dengan uangnya sendiri, atas nama kami berdua. Vania mendengus. Jangan banyak alasan, kami tahu. Kamu tidak punya apa-apa. Sebentar lagi rumah ini pun akan kami ambil. Kedua pria itu mulai masuk tanpa izin. Mereka mengangkut barang-barang Reza, pakaiannya, jam tangannya. Bahkan foto-foto pernikahan kami. Saya berdiri di sana, menahan emosi. Saya tahu, melawan dengan teriakan hanya akan membuat saya terlihat seperti yang mereka tuduhkan. Saya hanya berkata pelan, ambil apa yang ingin kalian ambil, Vania. Tapi satu hari nanti, kalian akan menyesali setiap barang yang kalian rampas hari ini. Vania tertawa mengejek. Ancaman dari perempuan miskin. Lucu sekali. Mereka pergi dengan mobil yang penuh barang. Saya menutup pintu, lalu bersandar di dindingnya. Tubuh saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan dalam-dalam. Saya mengeluarkan map coklat dari tempat persembunyiannya. Saya membukanya dan membaca ulang setiap dokumen, setiap tanda tangan Reza, setiap meterai. Semuanya sah, semuanya kuat. Saya menarik napas. Belum saatnya. Tak lama setelah itu, mereka mencoba merebut rumah Bintaro kami. Vania kembali datang. Kali ini membawa selembar surat yang dia klaim sebagai bukti bahwa rumah itu milik keluarga Hartono. Rumah ini dibeli dengan uang keluarga. Kamu harus keluar, katanya angkuh. Saya memeriksa surat itu dengan tenang. Sebagai notaris, saya langsung melihat keganjilannya. Surat itu palsu, dibuat asal-asalan. Bahkan tanda tangannya tidak sesuai. Vania, kata saya pelan. Kamu tahu apa hukuman untuk memalsukan dokumen? Saya bisa melaporkan ini sekarang juga. Rumah ini sah atas nama saya dan Reza. Dibeli dengan uang Reza sendiri, dengan akta yang sah. Jangan pernah coba menipu seorang notaris dengan surat palsu. Wajah Vania memucat. Dia merampas kembali surat itu dan pergi tergesa, tanpa kata. Itu adalah pertama kalinya saya melihat ketakutan di matanya. Dan saya sadar, kekuatan saya bukan terletak pada teriakan, tapi pada pengetahuan dan bukti yang saya pegang. Minggu itu, hinaan terus datang bertubi-tubi. Bu Sulastri mulai menyebarkan cerita ke seluruh kerabat dan tetangga bahwa saya adalah perempuan penjebak, bahwa saya menikahi Reza hanya demi hartanya, bahwa kematian Reza adalah kesialan yang saya bawa. Beberapa kerabat yang dulu ramah pada saya kini menatap saya dengan curiga. Telepon dari saudara-saudara Reza berhenti. Undangan ke acara keluarga tak pernah lagi datang. Saya diasingkan, seolah-olah saya yang bersalah. Suatu hari, saya pergi ke pasar dekat rumah. Seorang ibu yang dulu sering menyapa saya, kini berbisik dengan ibu lain sambil melirik ke arah saya. Itu dia, menantu yang mengambil semua harta keluarga Hartono. Tidak tahu malu. Saya hanya tersenyum tipis dan berlalu. Mereka tidak tahu kebenarannya, dan saya belum berniat menjelaskannya. Tekanan itu tidak berhenti di situ. Bu Sulastri menyirim seorang utusan, seorang paman Reza yang dihormati di keluarga. Dia datang ke rumah saya dengan nada yang seolah bijaksana. Anindya, katanya. Sudahlah, kembalikan semua hak keluarga. Kamu masih muda, masih bisa cari suami lagi. Jangan menyimpan harta yang bukan milikmu. Itu dosa. Saya menatapnya. Pakistan, apakah Bapak tahu apa keinginan Reza sebelum dia pergi? Dia terdiam. Reza sudah tiada. Yang hidup harus mengikuti aturan keluarga. Justru karena saya menghormati Reza, saya akan mengikuti keinginannya. Jawab saya tegas. Bukan keinginan orang-orang yang mengusirnya dari hati mereka jauh sebelum dia mengusir saya dari rumah. Paman itu pergi dengan wajah masam. Dan keesokan harinya, ancaman keluarga Hartono naik ke tingkat berikutnya. Mereka mencoba membekukan rekening pribadi saya. Untungnya, Reza sudah memperingatkan saya untuk memisahkan semua urusan keuangan jauh-jauh hari. Upaya mereka gagal. Tapi itu menunjukkan satu hal. Mereka akan menggunakan segala cara. Lalu, mereka menyerang profesi saya. Bu Sulastri mengirim surat pengaduan ke kantor tempat saya bekerja. Dia menuduh saya menyalahgunakan jabatan notaris
untuk memalsukan dokumen warisan. Tuduhan itu serius. Jika terbukti, saya bisa kehilangan izin praktik saya. Pimpinan kantor memanggil saya. Wajahnya khawatir. Anindya, ini tuduhan berat. Saya percaya padamu, Tapi kita harus menanganinya dengan hati-hati. saat itu. Untuk pertama kalinya sejak Reza pergi, saya merasa benar-benar terpojok. Mereka tidak hanya ingin merebut harta, mereka ingin menghancurkan hidup saya sepenuhnya. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya memandangi foto Reza yang berhasil saya selamatkan. Air mata mengalir. Mas, apakah aku cukup kuat untuk ini? Lalu, saya teringat kata-katanya. Biarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka. Lalu kamu bangkit. Saya menghapus air mata saya. Mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka. Sekarang, giliran saya. Saya menghubungi Pak Wirya, pengacara yang ditunjuk Reza. Esok paginya, saya datang ke kantornya yang megah di kawasan SCBD. Pak Wirya, lelaki berusia 50-an dengan tatapan tajam, menyambut saya dengan hormat. Bu Anindya, saya sudah menunggu Anda. Almarhum Reza menitipkan banyak hal pada saya. Dia tahu hari seperti ini akan datang. Dia membuka sebuah lemari besi dan mengeluarkan setumpuk berkas. Lebih lengkap dari yang saya bayangkan. Reza tidak hanya memindahkan aset. Dia menyiapkan benteng pertahanan hukum yang nyaris sempurna. Almarhum merekam video penjelasan, lengkap dengan keterangan dokter dan saksi, kata Pak Wirya. Dia juga menyimpan seluruh riwayat transaksi yang membuktikan aset ini dibangun olehnya sendiri, terpisah dari bisnis keluarga. Tuduhan pemalsuan tidak akan bertahan sedetik pun di pengadilan. Saya merasa beban di dada saya sedikit terangkat. Reza tidak meninggalkan saya sendirian. Bahkan setelah pergi, dia masih melindungi saya. Lalu tuduhan ke kantor saya, tanya saya. Pak Wirya tersenyum. Sudah saya tangani. Pengaduan itu tidak punya dasar. Justru, melontarkan tuduhan palsu seperti itu bisa berbalik menjadi pencemaran nama baik. Keluarga Hartono baru saja menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya pulang hari itu dengan langkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan korban. Saya merasa saya punya kendali. 3 hari setelah pertemuan itu, masalah resmi pertama datang ke meja kerja saya. Pengacara keluarga Hartono, Pak Budi, datang ke kantor saya. Dia membawa setumpuk berkas dan senyum penuh percaya diri. Dia tidak tahu bahwa saya kini sudah siap. Bu Anindya, katanya sopan tapi dingin. Saya datang untuk mengurus pembagian warisan almarhum Reza. Sesuai hukum waris, sebagai orang tua, Bapak dan Ibu Hartono berhak atas bagian terbesar. Tentu Anda sebagai janda mendapat bagian, tapi tidak seberapa. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Pak Budi. Saya dengarkan. Dia menjelaskan panjang lebar tentang pembagian aset. Gedung di Kuningan, saham perusahaan, deposito. Dia menyebut angka-angka besar dengan nada yang seolah-olah semua itu sudah pasti menjadi milik keluarga Hartono. Total aset Reza, katanya, bernilai lebih dari 300 miliar rupiah. Sebuah angka yang membuat keserakahan keluarga itu membara. Saya hanya tersenyum kecil. Pak Budi, apakah Anda sudah memeriksa status kepemilikan aset-aset itu? Dia mengernyit. Tentu saja. Semuanya atas nama almarhum Reza Hartono. Saya sarankan Anda memeriksa ulang, kata saya. Lebih teliti kali ini. Periksa tanggal peralihan kepemilikan. Periksa siapa pemilik sahnya sekarang. Wajahnya berubah. Tapi dia tetap memaksakan senyum. Bu Anindya, jangan mempersulit. Keluarga Hartono punya pengacara terbaik dan koneksi luas. Lebih baik Anda menerima bagian Anda dengan damai. Sebagai janda, Anda mungkin dapat sedikit. Tapi jangan harap dapat semuanya. Saya berdiri. Saya menatapnya tepat di mata. Pak Budi, saya seorang notaris. Saya menghabiskan 8 tahun hidup saya mempelajari hukum waris dan keabsahan dokumen. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang saya pegang? Dia terdiam. Kalau begitu, kita selesaikan saja secara hukum. Lanjut saya. Saya juga punya pengacara, Pak Wirya namanya. Mungkin Anda pernah dengar. Nama itu
membuat wajahnya pucat. Pak Wirya adalah salah satu pengacara korporat paling disegani di Jakarta. Pak Budi jelas tidak menyangka saya. Perempuan yang mereka kira tidak berdaya, punya akses kepada orang sekelas itu. Dia mengemasi berkasnya dengan tergesa. Kita lihat saja nanti. Bu, katanya. Mencoba terdengar mengancam, tapi suaranya bergetar. Dia pergi dengan wajah masam. Dan saya tahu, perang baru saja dimulai dengan serius. Sore itu, saya menelpon Pak Wirya untuk mengabari perkembangan. Dia tertawa kecil di ujung telepon. Mereka baru sadar sekarang. Almarhum Reza sudah memprediksi semua ini. Bu Anindya, dia bahkan menyiapkan langkah untuk setiap kemungkinan serangan mereka. Tenang saja. Kita pegang semua kartunya. Seminggu kemudian, keluarga Hartono mulai bergerak lebih agresif. Mereka tidak menyangka aset-aset itu sudah berpindah tangan secara sah. Saat Pak Budi akhirnya memeriksa dokumen resmi di kantor pertanahan dan badan terkait, dia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Seluruh aset utama Reza sudah sah atas nama saya, Anindya Pratiwi, notaris dari Bekasi yang mereka hina selama bertahun-tahun. Saya bisa membayangkan kemarahan yang meledak di rumah Pondok Indah saat berita itu sampai. Piring pecah, teriakan. Tuduhan saling lempar. Bu Sulastri menelepon saya berkali-kali. Saya tidak mengangkatnya. Lalu pesan-pesan mulai masuk. Awalnya membujuk dengan nada manis yang dibuat-buat. Anindya, kita keluarga. Mari kita selesaikan baik-baik. Lalu, saat saya tidak menjawab, nadanya berubah menjadi ancaman. Anindya, kamu sudah mencuri harta keluarga kami. Kembalikan atau kami laporkan ke polisi. Kami punya banyak kenalan. Kami bisa membuat hidupmu hancur. Saya membalas dengan tenang. Silahkan. Bu, semua dokumen sudah sah secara hukum. Ditandatangani Reza di hadapan saksi dan pengacara saat dia masih sadar penuh. Saya punya rekaman video dan keterangan dokter. Kalau ibu ingin ke pengadilan, saya siap. Bahkan saya sarankan kita ke sana supaya semuanya jelas di mata hukum. Setelah itu, pesan dari Bu Sulastri berhenti sejenak. Tapi saya tahu mereka tidak menyerah. Mereka hanya sedang menyusun serangan berikutnya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, datang serangan yang lebih licik. Mereka mencoba membekukan rekening operasional perusahaan yang kini milik saya, dengan alasan sengketa. Mereka berharap saya kelimpungan dan menyerah. Tapi sekali lagi, Reza sudah memperhitungkan ini. Pak Wirya bergerak cepat, dan upaya pembekuan itu ditolak pengadilan dalam hitungan hari. Mereka juga mencoba mempengaruhi opini. Bania, yang punya banyak pengikut di media sosial, menyebar cerita versi mereka bahwa saya adalah penipu yang merebut harta keluarga di saat berduka. Komentar-komentar jahat mulai berdatangan ke akun saya. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran ikut menghakimi. Saya tidak membalas satupun. Saya tahu kebenaran tidak perlu diteriakan. Ia hanya perlu dibuktikan. Dan saya punya semua bukti yang saya butuhkan. Tekanan terus meningkat menjelang sidang. Suatu malam, saat saya pulang larut dari kantor, sebuah mobil hitam membuntuti saya sampai depan rumah. Dua orang turun dan mendekat. Salah satunya berkata dengan nada datar yang menakutkan, Bu Anindya, lebih baik berdamai sebelum semuanya jadi rumit. Keluarga Hartono bukan keluarga sembarangan. Jantung saya berdebar, tapi saya menjaga wajah saya tetap tenang. Sampaikan pada yang mengutus kalian. Saya tidak takut. Dan setiap ancaman yang kalian lakukan, saya catat. Saya punya pengacara, dan saya tahu hukum lebih baik dari kalian. Mereka saling pandang, lalu pergi. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menelpon Pak Wirya keesokan paginya. Dia langsung mengambil langkah, melaporkan upaya intimidasi itu secara resmi. Ini justru menguntungkan kita, Bu, katanya. Setiap tindakan kotor mereka memperkuat posisi kita di mata hukum. Saya mulai mengerti betapa jauhnya Reza memikirkan keselamatan saya. Dia tidak hanya meninggalkan harta, dia meninggalkan perlindungan, strategi, dan orang-orang yang bisa saya percaya. Bahkan dari alam yang berbeda, dia masih menjaga saya. Beberapa hari sebelum sidang, saya kembali membuka map coklat itu. Di dalamnya terselip sebuah surat tulisan tangan Reza yang belum pernah saya baca sampai habis. Di bagian akhir, dia menulis,
Anindya, aku tahu kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Maaf, aku harus pergi lebih dulu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka tanpa senjata. Bertahanlah. Aku selalu bersamamu. Saya menangis membacanya. Lalu saya menghapus air mata saya dan bangkit. Saya tidak akan mengecewakannya. 2 minggu kemudian, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka menuduh saya memanfaatkan kondisi Reza yang lemah untuk memaksanya mengalihkan aset. Mereka menyewa pengacara mahal. Mereka menyebar cerita di kalangan kerabat bahwa saya adalah penipu licik yang menjebak anak mereka. Sebelum sidang, mereka mencoba satu cara terakhir. Fania mengundang saya ke sebuah kafe mewah di Senayan. Katanya, untuk berdamai. Saya datang. Saya ingin tahu sampai mana mereka akan melangkah. Fania duduk di hadapan saya, kembali dengan senyum manisnya. Mbak Anindya, kita keluarga. Tidak perlu sampai ke pengadilan. Mama menawarkan, kamu ambil 2 miliar. Lalu, kembalikan sisanya. Itu jumlah yang besar untuk perempuan sepertimu. Saya menatapnya. Untuk perempuan sepertiku. Ya, maksudku, Kamu bukan dari keluarga berada. 2 miliar bisa membuatmu hidup nyaman seumur hidup di Bekasi. saya tersenyum tipis. Vania, ini bukan tentang jumlah uang. Ini tentang keinginan terakhir suami saya. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kamu mengerti. Karena kamu mengukur segalanya dengan harga. Senyum Vania memudar. Jadi kamu menolak. Saya menolak, kata saya tegas. Sampai jumpa di pengadilan, saya berdiri dan pergi, meninggalkan secangkir kopi yang bahkan tidak saya sentuh. Saya tahu ini akan terjadi. Reza sudah memperingatkan saya, dan dia juga sudah menyiapkan segalanya. Karena Reza tahu betul keluarganya. Dia tidak hanya memindahkan aset, dia mengumpulkan bukti. Rekaman video dirinya menjelaskan keputusannya dengan jelas. Surat keterangan dari dokter bahwa dia dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan saat menandatangani dokumen. Kesaksian Pak Wirya dan 2 saksi lain. Semuanya rapi. Semuanya sah. Saya sebagai notaris tahu persis betapa kuatnya bukti hitam di atas putih. Sebuah kertas yang ditandatangani dengan benar bisa mengalahkan 1000 teriakan. Sidang pertama digelar sebulan kemudian. Keluarga Hartono datang dengan penuh percaya diri. Bu Sulastri mengenakan perhiasan mahal. Seolah-olah dia datang ke pesta, bukan ke pengadilan. Fania duduk di sampingnya, masih dengan wajah pura-pura sedih. Pak Hartono duduk di ujung, wajahnya tegang. Pengacara mereka berbicara berapi-api. Dia menggambarkan saya sebagai perempuan rakus yang memanfaatkan suami yang sekarat. Dia menuduh saya menggunakan keahlian notaris untuk menjebak Reza. Dia menuntut seluruh aset dikembalikan kepada keluarga Hartono. Saya duduk tenang, mendengarkan setiap tuduhan tanpa membantah. Saya tahu, jawaban terbaik bukanlah teriakan, melainkan bukti. Lalu, giliran Pak Wirya berbicara. Dengan tenang, dia memutar rekaman video Reza. Di layar, Reza yang lemah namun jernih berbicara. Saya, Reza Hartono, dalam keadaan sadar penuh, memindahkan seluruh aset saya kepada istri saya. Anindya, ini keputusan saya sendiri, tanpa paksaan. Saya melakukan ini karena saya tahu keluarga saya tidak akan memperlakukannya dengan adil. Mereka akan mengusirnya. Saya tidak mau itu terjadi. Ruang sidang hening. Bu Sulastri menggenggam tangannya erat. Wajahnya memerah. Di layar, anaknya sendiri membongkar niat busuk mereka. Pak Wirya melanjutkan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan Reza sadar penuh secara mental saat menandatangani dokumen. Lalu, kesaksian 2 saksi yang hadir saat penandatanganan. Lalu, riwayat transaksi yang membuktikan setiap aset dibangun Reza sendiri, terpisah dari bisnis keluarga Hartono. Setiap bukti yang dia tunjukkan membuat posisi keluarga Hartono semakin lemah. Pengacara mereka mulai kehabisan kata. Wajah Bu Sulastri yang tadinya angkuh perlahan berubah pucat. Saat hakim bertanya apakah keluarga Hartono punya bukti bahwa Reza dipaksa, pengacara mereka hanya bisa terdiam. Mereka tidak punya apa-apa, hanya kebencian dan keserakahan. Di sela sidang, saat istirahat, Bu Sulastri mendekati saya di koridor pengadilan. Untuk pertama kalinya, nada,
Suaranya tidak lagi penuh kebencian, melainkan keputusasaan. Anindya, kenapa kamu lakukan ini pada kami? Reza, anakku, saya menatapnya. Justru karena Reza anak ibu. Dia tahu persis bagaimana ibu akan memperlakukan saya. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya menjalankan keinginan terakhir suami saya. Yang melakukan semua ini pada diri kalian adalah pilihan kalian sendiri. Dia tidak bisa menjawab. Dia berbalik dan kembali ke ruang sidang dengan langkah berat. Sidang itu berlangsung beberapa kali, tapi hasilnya sudah bisa ditebak sejak hari pertama. Pengadilan memutuskan seluruh aset sah menjadi milik saya. Gugatan keluarga Hartono ditolak sepenuhnya. Bahkan, mereka harus menanggung seluruh biaya perkara yang tidak sedikit. Saat hakim mengetuk palu, saya melihat wajah Bu Sulastri runtuh. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Fania menunduk. Tak lagi mampu berpura-pura. Pak Hartono hanya menatap kosong ke depan, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Janji saya pada Reza sudah saya tunaikan. Tapi kisah ini belum selesai. Setelah kalah di pengadilan, keluarga Hartono mulai goyah. Ternyata, selama ini, kemewahan mereka dibangun di atas utang. Bisnis properti Pak Hartono sudah lama merugi. Proyek apartemen besar mereka di Cinere mangkrak, dan para investor menarik dana mereka. Mereka berharap warisan Reza bisa menyelamatkan mereka. Saat harapan itu pupus, segalanya runtuh. Bank mulai menagih. Surat peringatan datang satu demi satu. Lalu, jurusita berdatangan. Satu persatu aset keluarga Hartono disita. Pertama, mobil-mobil mewah di garasi. 3 mobil yang dulu menjadi kebanggaan mereka diangkut pergi dalam satu pagi. Tetangga berbisik-bisik menyaksikannya. Lalu perhiasan Bu Sulastri, berlian, emas. Semua yang dulu dia pamerkan kini terpaksa dijual untuk menutup sebagian utang. Tapi itu tidak cukup. Lubang utang mereka terlalu dalam. Lalu rumah megah di Pondok Indah, yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka, juga masuk daftar sita. Rumah tempat saya dulu dihina berkali-kali. Rumah tempat Bu Sulastri pernah berkata bahwa saya tidak pantas berada di sana. Saya mendengar kabar itu dari kerabat jauh yang masih mau bicara dengan saya. Awalnya, saya tidak percaya. Keluarga yang dulu memandang rendah saya, kini berada di ambang kebangkrutan total. Vanya, yang dulu selalu tersenyum manis dan hidup bergelimang kemewahan, kini sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Teman-teman sosialitanya menjauh satu persatu. Pernikahannya dengan seorang pengusaha kaya yang sudah direncanakan dengan megah batal. Calon suaminya mundur saat tahu keluarga Hartono bangkrut dan dililit utang. Vanya, yang dulu mengukur orang dari hartanya, kini ditinggalkan karena alasan yang sama. Bu Sulastri jatuh sakit. Tekanan darahnya melonjak drastis. Stres dan malu menggerogoti tubuhnya. Dia yang dulu begitu garang, kini hanya bisa terbaring lemah di kamarnya. Yang satu persatu perabotnya menghilang. Pak Hartono, lelaki yang dulu selalu diam penuh wibawa, kini terlihat tua dan rapuh. Bisnis yang dia bangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan bulan. Dia kehilangan segalanya, bukan karena saya, tapi karena keserakahan mereka sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa untuk menjatuhkan mereka. Saya hanya menjaga apa yang dititipkan Reza. Kehancuran mereka adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar lain sampai ke telinga saya. Beberapa kerabat yang dulu ikut menghina saya, kini berbalik menyalahkan Bu Sulastri. Kalau saja dia tidak serakah, kalau saja dia memperlakukan Anindya dengan baik. Orang-orang yang sama yang dulu memanggil saya sampah, kini bicara seolah-olah mereka selalu berpihak pada saya. Begitulah dunia. Saya hanya bisa tersenyum getir. Suatu sore, ponsel saya berdering. Nama Pak Hartono muncul di layar. Saya ragu sejenak. Tangan saya menggantung di atas ponsel. Lalu, saya menolak panggilan itu. Saya belum siap. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Anindya, tolong angkat teleponku.
Kami butuh bantuanmu. Saya menatap layar itu lama. Mereka yang dulu mengusir saya seperti sampah, kini meminta bantuan saya. Hidup memang punya cara sendiri untuk memutar keadaan. Saya tidak membalas. Saya butuh waktu untuk berpikir. Malam itu, ponsel saya kembali bergetar. Pesan lain masuk. Kali ini, dari Bu Sulastri. Anindya. Maafkan Mama. Mama mohon, kami butuh bantuanmu untuk membayar utang. Kami tidak punya apa-apa lagi. Mama tahu Mama salah. Mama tahu Mama tidak pantas meminta. Tapi Mama sudah putus asa. Saya membaca pesan itu berulang kali. Perempuan yang dulu meneriaki saya sampah di depan banyak orang, kini menyebut dirinya Mama dan memohon pada saya. Saya menghela napas panjang. Hati saya bergejolak. Bagian dari saya ingin membalas semua sakit yang mereka berikan. Membiarkan mereka merasakan apa yang dulu mereka timpakan pada saya. Tapi bagian lain dari saya teringat kata-kata Reza. Bukan untuk dendam, Anindya. Tapi supaya kamu tidak pernah lagi merasa harus tunduk pada orang yang tidak menghargaimu. Saya tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, saya datang ke rumah Pondok Indah. Rumah yang dulu begitu megah, kini terasa suram. Taman yang dulu terawat rapi, kini dipenuhi rumput liar. Garasi yang dulu penuh mobil mewah, kini kosong. Beberapa perabotan sudah hilang, dijual untuk menutup utang. Cat dindingnya mulai mengelupas. Rumah ini seperti pemiliknya, kehilangan kejayaannya. Saya masuk dan menemukan mereka di ruang tamu yang nyaris kosong. Bu Sulastri terbaring lemah di sofa tua, wajahnya pucat dan kurus. Pak Hartono duduk di sampingnya, bahunya turun. Tak lagi tegak seperti dulu. Fania berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian sederhana. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Saat mereka melihat saya, ekspresi mereka bercampur. Malu, takut, dan putus asa. Anindya, bisik Bu Sulastri. Suaranya serak. Kamu datang. Saya berdiri di hadapan mereka. Tidak ada amarah di hati saya, hanya rasa iba. Maafkan kami, kata Bu Sulastri. Air matanya mengalir deras. Maafkan kami atas semua perbuatan kami. Kami bodoh. Kami dibutakan oleh keserakahan. Kami pantas mendapatkan ini. Pak Hartono mengangguk. Kepalanya tertunduk. Kami tahu kami tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi kami sudah tidak punya pilihan lain. Vania, yang dulu begitu licik, kini menangis sesenggukan. Mbak Anindya, maafkan aku. Akulah yang selama ini menghasut Mama. Aku yang membuat hidupmu sengsara. Aku menyesal. Saya menatap mereka satu persatu. 3 orang yang dulu paling membenci saya, kini bersimpuh meminta maaf. Saya teringat semua hinaan, semua air mata. Hari di mana saya diusir di pemakaman suami saya sendiri, disebut sampah di depan banyak orang. Tapi saya juga teringat Reza dan janji saya padanya. Aku sudah memaafkan kalian, kata saya pelan. Sejak lama, aku tidak pernah menyimpan dendam. Mereka menatap saya. Tak percaya. Tapi maaf, bukan berarti aku akan berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Lanjut saya. Aku akan membantu kalian, bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena Reza tidak akan mau melihat orang tuanya hidup di jalanan. Saya melunasi sebagian utang mendesak mereka, utang yang paling mencekik, yang bisa membuat mereka kehilangan tempat berteduh. Saya menyediakan sebuah rumah sederhana namun layak di kawasan Depok untuk mereka tinggali. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi cukup untuk hidup dengan tenang dan bermartabat. Saya juga menanggung biaya pengobatan Bu Sulastri sampai kondisinya membaik. Tapi saya tidak mengembalikan aset Reza. Itu adalah amanah yang dititipkan suami saya. Dan saya bertekad menggunakannya untuk hal yang benar. Sebelum saya pamit hari itu, Bu Sulastri menggenggam tangan saya dengan jari yang gemetar. Kenapa? Anindya, setelah semua yang kami lakukan padamu, kenapa kamu masih mau menolong kami? Saya menatapnya. Karena Reza tidak akan mau melihat ibunya menderita. Dan karena saya tidak mau menjadi seperti kalian, saya tidak mau hati saya dipenuhi kebencian seumur hidup. Air mata Bu Sulastri kembali mengalir. Kali ini, bukan air mata kepura-puraan. Dengan gedung di Kuningan
dan saham perusahaan Reza. Saya mengambil keputusan besar. Saya tidak menjualnya untuk hidup mewah. Saya membangun sebuah yayasan. Yayasan yang membantu para janda yang ditelantarkan keluarga. Para perempuan yang, seperti saya dulu, dipandang rendah hanya karena tidak punya harta atau tidak berasal dari keluarga terpandang. Saya memberi mereka pelatihan keterampilan, modal usaha untuk membuka warung, menjahit, atau berdagang. Pendampingan hukum bagi mereka yang haknya dirampas keluarga mendiang suami. Dan yang terpenting, saya mengembalikan harga diri mereka. Saya katakan pada setiap dari mereka, nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh seberapa kaya keluarganya. Yayasan itu tumbuh dalam beberapa tahun. Ratusan perempuan telah dibantu. Sebagian dari mereka kini berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan membantu perempuan lain. Saya menamai yayasan itu dengan nama Reza, karena dialah yang mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas, tapi tentang membangun. Bertahun-tahun berlalu. Bu Sulastri akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, meski dalam kesederhanaan. Sakitnya membuatnya banyak merenung. Sebelum dia pergi, dia memanggil saya ke sisi tempat tidurnya. Sama seperti Reza dulu. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, "Reza benar memilihmu. Mama yang buta." Mama menukar permata dengan batu. Maafkan Mama yang terlambat menyadarinya. Saya menggenggam tangannya. Sudah saya maafkan, Bu. Sejak lama, Pak Hartono menghabiskan sisa usianya dengan menyesali keputusan-keputusannya. Lelaki yang dulu begitu angkuh, kini sering datang ke yayasan, membantu pekerjaan-pekerjaan kecil dengan tangannya sendiri. Itu adalah caranya menebus diri. Fania bekerja keras membangun hidupnya dari nol. Dia bekerja sebagai pegawai biasa, jauh dari kemewahan masa lalunya. Penderitaan telah mengajarinya kerendahan hati yang dulu tidak dia punya. Suatu hari, dia datang menemui saya dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, boleh aku ikut membantu di yayasanmu? Aku ingin menebus dosa-dosaku, meski aku tahu tidak akan pernah cukup." Saya menerimanya, karena memaafkan. Bagi saya, bukan hanya kata-kata. Dan saya menemukan kedamaian, bukan dari harta yang saya warisi, tapi dari memenuhi janji kepada orang yang saya cintai, dan dari menyaksikan perempuan-perempuan yang dulu terpuruk, kini berdiri tegak. Persis seperti saya dulu. Bangkit berkat cinta Reza. Orang-orang yang dulu menghina saya di pasar, kini menyapa saya dengan hormat. Para kerabat yang dulu mengasingkan saya, kini mencari muka. Tapi saya tidak lagi peduli pada pandangan mereka. Saya sudah lama berhenti mengukur nilai diri saya dari mulut orang lain. Itu adalah kebebasan yang Reza inginkan untuk saya. Dan akhirnya, saya benar-benar bebas. Setiap malam sebelum tidur, saya masih memeluk syal Reza. Aromanya sudah lama hilang, tapi kenangannya tidak pernah pudar. Dan saya tahu, di suatu tempat, dia tersenyum. Bangga pada perempuan yang dulu disebut sampah dan diusir di hari pemakamannya sendiri, yang kini berdiri tegak, kuat, dan bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari hartanya, dan jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti lemah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, dihina, diusir, dianggap tidak berharga oleh keluarga yang seharusnya melindungi mereka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kekuatan kalian tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian. Tetaplah berdiri tegak. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang mencintai istrinya melebihi harta dan keluarganya, yang rela melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dicintainya, bahkan saat dirinya sendiri sedang berjuang melawan maut. Hargai mereka selagi masih ada, karena cinta yang tulus seperti itu jarang sekali ditemukan. Dan ada pula keluarga seperti Hartono yang dibutakan oleh keserakahan hingga melupakan apa yang benar-benar berharga. Sampai semuanya hilang, baru mereka menyadari bahwa kasih sayang jauh lebih bernilai dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dendam, atau pilihan untuk memutus rantai kebencian
dengan kebaikan. Saya memilih yang kedua. Dan itu adalah kemenangan saya yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini jika kalian percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.